Masyarakat Indonesia tentu sudah tidak asing dengan kerokan. Kerokan dianggap sebagai metode pengobatan yang manjur bagi sebagian masyarakat Indonesia. Dengan beberapa kali usapan koin di punggung, segala masalah masuk angin diyakini bisa minggat seketika. Mitos-mitos seputar kerokan pun bermunculan di masyarakat. Ada yang diyakini kebenarannya, tapi tidak sedikit juga yang dianggap hanya mitos belaka. Menurut keterangan Andi Khomeini Takdir Haruni, yaitu dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Sawah Besar Jakarta Pusat kepada CNN Indonesia, terkait kerokan, ada kesalahpahaman pada sebagian besar masyarakat. Berikut beberapa mitos dan fakta seputar kerokan beserta penjelasannya secara medis. Mitos ke-1, makin merah hasil kerokan, penyakit makin parah. Saat dikerok, Anda mungkin pernah melontarkan pertanyaan, merah tidak? Pertanyaan ini muncul bukan tanpa alasan. Sebab semakin merah kerokan mitosnya semakin parah penyakit atau masuk angin yang diderita. Saat hasil kerokan merah, maka angin dianggap keluar dan penyakit bisa sembuh. Tapi faktanya, warna merah pada hasil kerokan bukan pertanda banyak angin yang masuk ke tubuh. Tanda merah kehitaman itu adalah pembuluh darah kecil atau kapiler yang pecah, terjadi karena manipulasi tekanan saat dikerok. Jadi yang warna merah kehitaman itu merupakan pembuluh darah kapiler yang pecah dan rusak. Mitos kedua, kerokan lalu sendawa, tanda angin hilang. Sendawa dan kerokan jadi satu paket komplit. Kondisi ini dianggap sebagian orang sebagai pertanda angin telah keluar dari tubuh. Faktanya, sendawa tidak bisa jadi tolak ukur adanya angin keluar dari tubuh. Meskipun tidak ada penjelasan ilmiahnya, tapi sendawa tidak bisa dikaitkan dengan kerokan dan masuk angin. Mitos ketiga, setelah dikerok jangan mandi dulu. Jika Anda mandi setelah kerokan, penyakit diyakini bisa masuk kembali ke tubuh. Bahkan dianggap bisa lebih parah. Oleh karena itu, mitosnya Anda tidak boleh mandi setelah kerokan. Faktanya, bukan karena kerokan alasan Anda dilarang mandi. Tapi lebih pada kondisi tubuh yang membuat Anda sebaiknya menunda mandi. Setelah dikerok, badan akan lebih hangat karena minyak angin atau balsem. Jika langsung terkena air dingin, maka badan akan kaget, otot bisa tegang. Hal ini bisa memicu sakit atau muncul penyakit lain. Jadi bukan dilarang mandi, mungkin bisa mandi tapi pakai air hangat. Mitos keempat, badan enteng setelah kerokan. Banyak yang meyakini, badan akan terasa lebih enteng setelah kerokan. Nyatanya, bukan enteng karena kerokan, tapi efek hangat yang berasal dari balsem. Sensasi hangat ini membuat tubuh lebih rileks dan nyaman. Itu kenapa setelah dikerok rasanya lebih enteng. Itulah beberapa mitos dan fakta seputar kerokan, semoga informasi ini bermanfaat.